Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Anak-anak, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, kita harus menjaganya, menyiramnya, memberi pupuk supaya mereka bisa tumbuh dengan subur. Nah, selanjutnya bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Kemudian Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Dia menemukan buku yang dibutuhkannya, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya adalah agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ke-7, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itulah cara menanam melati di dalam pot. Kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, ketika Siti membeli bibit tanaman, Siti juga melakukan wawancara kepada penjual bibit melati tersebut. Apakah kalian tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah suatu tanya jawab antara 2 atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Langkah-langkah dalam wawancara yaitu: yang pertama, menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga,
menyusun daftar pertanyaan, dan yang keempat, menentukan narasumber. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, motifnya adalah seperti berikut. Nah, tugas kalian adalah gambarlah sebuah motif tumbuhan yang kalian sukai pada satu lembar kertas gambar. Kemudian warnailah sesuai dengan kreasi kalian. Di sekolah Siti terdapat tanaman sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba kita amati garis bilangan berikut. 0S2 I4R 67 I9H. Coba kita ganti huruf yang terdapat pada garis bilangan tersebut dengan angka yang seharusnya. S seharusnya adalah angka 1 karena setelahnya adalah angka 2. I harusnya angka 3 karena setelahnya adalah angka 4. R adalah angka 6. R adalah angka 5 karena setelahnya adalah angka 6. Kemudian E harusnya adalah angka 8 karena setelahnya angka 9. Dan H adalah angka 10 karena sebelumnya adalah angka 9. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Mari kita lihat garis bilangannya. Perhatikan garis bilangan berikut. Dari posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Maka penjumlahannya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, itulah cara menghitung menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, untuk tugas matematika yang harus kalian kerjakan adalah kerjakanlah soal berikut pada LKS Persada halaman 76, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar dan tekan tombol like.